Nah, kenapa orang itu bisa jadi serakah? Ya, kemarin sudah ya. Kenapa orang bisa jadi serakah? Karena dia terlalu cinta dunia. Ya, dia nggak ingat bahwa dunia ini hanya sementara saja. Ya, kita semuanya akan meninggal, kita semuanya akan mati, dan harta itu nggak dibawa mati, ya kan? Kalau orang sudah dikubur kan nggak mungkin hartanya dimasukkan ke dalam kuburan, ya kan? Makanya dunia ini kita anggap biasa saja, nggak usah terlalu cinta dunia. Nah, karena semua orang pasti akan mati, dan kalau sudah mati, harta kekayaan kita itu nggak akan dibawa mati. Makanya itu ya. Kemudian tidak bisa, kenapa kok orang jadi serakah? Karena dia tidak bisa memahami arti hidup bermasyarakat. Nah, kita hidup bermasyarakat, kita punya tetangga, kita punya teman, ya, kita punya saudara, itu harus saling tolong menolong, ya. Misalnya hidup di pondok itu hidup bermasyarakat, karena kita hidup dengan teman-teman yang lain, ya. Satu rumah isinya 100 anak misalnya. Nah, bagaimana cara kita bermasyarakat? Bagaimana cara kita bergaul dengan teman-teman? Ya, kita harus paham. Oh, kalau sama temennya itu harus berbuat baik. Nggak boleh mengambil punya temennya tanpa izin. Kayak tadi misalnya, ya, ngambil jatah lauk temennya itu nggak boleh, ya, karena itu namanya serakah. Nah, kalau di pondok nanti belajar hidup bermasyarakat. Karena kita hidup nggak cuman ketemu sama abi, umi, sama adik aja. Nanti di pondok lingkungannya lebih luas lagi. Kita punya temen sekamar. Temennya ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Barat, bahkan ada yang dari luar Jawa misalnya. Nah, selain sama teman, nanti ada yang namanya mujanibah. Mujanibah itu apa? Mujanibah itu kakak kelas, ya, kelas 2 SMA, ya, yang ditugaskan untuk ngurusin adik-adiknya tadi. Selain sama mujanibah nanti ada ustadzah. Nah, ustadzah itu yang ngurusin semuanya, yang ngurusin kakak mujanibah dan adik-adik tadi itu. Nanti ada juga pamong. Nah, pamong asrama ada abi sama umi. Di situ dianggap sebagai bapak sama ibu, ya, karena kan abi sama umi kan jauh, ya. Nah, di asrama nanti ada abi sama umi pengganti yang dianggap sebagai bapak dan ibu. Nah, di dalam asrama ini kita hidup bermasyarakat. Ya, kalau kita paham bagaimana cara hidup bermasyarakat, maka kita tidak akan jadi orang yang serakah. Nah, orang yang serakah itu berarti dia tidak paham bagaimana cara hidup bermasyarakat yang baik. Kemudian yang kedua, kenapa kok orang itu bisa jadi serakah? Karena dia tidak beriman kepada takdir Allah. Ya. Dia tidak beriman kepada qada dan qadar Allah, ketentuan Allah atas nasibnya. Ya. Kita lahir itu sudah ditentukan nasibnya. Kita sudah ditentukan jatah rizkinya. Kalau jatah rizki kita sudah habis, berarti sudah habis jatah hidup kita, ya. Berarti kalau ada orang meninggal itu berarti jatah rizkinya dia sudah habis di dunia. Makanya dia dipanggil oleh Allah. Nah, kalau orang ini beriman, dia yakin bahwa semua itu sudah ditentukan. Dia sudah ditentukan, dia bakalan punya rezeki segini misalnya. Ya sudah, yakin saja bahwa Allah itu yang memberi rezeki. Nggak usah kita sampai mengambil harta orang lain, ya, karena itu nanti jatuhnya malah berdosa, ya kan? Kalau kita serakah, ya, mengambil harta yang bukan milik kita, berarti kita tidak yakin dengan takdir Allah. Kemudian orang itu bisa menjadi serakah karena dia tidak sadar bahwa harta kita itu hanyalah titipan Allah. Ya, apa buktinya? Semua yang kita miliki ini hanyalah titipan Allah. Karena kalau kita meninggal, ya sudah selesai. Harta itu bukan lagi milik kita, ya kan? Misalnya kita punya uang tabungan 1 miliar misalnya. Kalau kita meninggal,
uang itu nanti diambil siapa? Bukan punya kita lagi kan? Kalau kita meninggal, uang itu mungkin jadi punya anak-anak kita, ya. Nah, nanti kalau anaknya sudah meninggal juga, uang tadi jadi milik siapa? Anaknya lagi. Nah, jadi apa? Harta itu hanyalah titipan, dan kita nggak bisa mengakui, oh ini punyaku, ya, karena itu hanyalah titipan Allah. Buktinya ya tadi ya, kalau kita meninggal, harta itu nggak akan dibawa mati, nggak akan dimasukkan dalam kuburan. Sudah berganti pemiliknya, bukan milik kita lagi. Kemudian orang itu menjadi serakah karena dia tidak sadar bahwa tidak sadar bagaimana dia harus menjadi hamba Allah, ya. Tapi dia ini sebagai budak harta, ya. Kayak tadi, orang yang serakah itu berarti dia terlalu mencintai dunia, ya, seolah-olah dia bakalan hidup selamanya. Makanya dia berusaha keras untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ya. Dipikirnya dia akan hidup selamanya, padahal tidak. Karena semua yang hidup di dunia ini pasti akan mati. Begitu. Dan orang bisa menjadi serakah juga karena dia ini lupa dengan akhirat, ya. Kayak tadi ya, dia lupa bahwa akhirat itu nggak ada. Dia sebenarnya tahu bahwa nanti akan ada akhirat dan dunia ini hanya sementara, tapi dia lupa bahwa kita akan mati dan kita akan hidup di akhirat. Nah, orang yang serakah ini dia tidak peduli, dia lupa bahwa nanti akan ada kehidupan di akhirat yang apa? Kehidupan di akhirat itu nanti akan ditanya semuanya sama Allah. Ya, kamu dapat uang ini dari mana? Kamu bisa beli mobil ini, uangnya dari mana? Nah, kamu bisa beli barang-barang mahal ini, kamu dapat uangnya dari mana? Ditanya semua sama Allah. Makanya apa? Makanya kita harus memastikan harta yang kita miliki itu adalah harta yang halal, ya. Halal, dicari harta itu dikumpulkan, dimiliki dengan cara yang baik. Nah, semua perbuatan manusia itu pasti ada akibatnya, baik untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Artinya apa? Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali juga kepada kita. Nah, sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, maka kejahatan itu juga akan kembali kepada kita, ya. Jadi ada, semua yang kita lakukan itu ada akibatnya. Makanya kenapa kita harus disuruh jadi orang yang baik, supaya apa? Supaya kita juga nanti ketemu sama orang-orang yang baik. Contohnya, gampangnya gini, kalau kita baik sama temen, kira-kira temen tadi juga bakalan baik nggak sama kita? Ya kan? Nah, kalau kita berbuat baik, orang lain juga akan berbuat baik juga sama kita. Sebaliknya, kalau kita ini suka berbuat jahat misalnya, ya, suka nakalin orang, suka nakalin temen misalnya, suka marah-marah, ya, akhirnya orang-orang jadi nggak suka sama kita, ya. Jadinya kita nggak punya teman. Makanya ya, kita harus selalu berbuat baik agar kebaikan itu juga akan kembali kepada kita. Nah, sifat serakah itu sangat berbahaya. Apa? Kenapa kok sifat serakah itu berbahaya? Karena bisa menjauhkan kita dari kasih sayang Allah. Ya, Allah nggak suka orang yang serakah. Nah, orang yang serakah itu hatinya selalu resah dan gelisah. Hatinya nggak pernah tenang. Padahal dia kaya, ya, uangnya banyak. Tapi karena kekayaannya itu bukan dari harta yang halal, ya, maka hatinya selalu tidak tenang. Dia selalu merasa ketakutan. Aduh, jangan-jangan nanti rumahku dimaling, ya, jangan-jangan nanti uangku diambil. Nah, hatinya selalu merasa tidak tenang. Karena apa? Karena hartanya yang tadi itu bukan harta yang halal. Nah, harta yang haram tadi itu, ya, itu membuat orang hidupnya nggak tenang. Kemudian yang selanjutnya, orang yang serakah itu akan dijauhi oleh orang lain, ya. Orang-orang jadi nggak suka sama orang yang serakah.
Kemudian orang yang serakah itu jadi temannya setan. Ya, karena apa? Karena ya dia suka mengambil harta orang lain yang bukan haknya, mengambil hak orang lain. Makanya apa? Ini kan perbuatan yang tidak baik. Nah, semua perbuatan yang tidak baik itu jadi temannya setan. Nah, kemudian orang yang serakah juga tidak mendapat ketentraman hati. Hatinya menjadi tidak tenang. Yang tadi itu ya. Nah, kemudian biasanya orang yang serakah itu dia akan lalai dengan kewajibannya kepada Allah. Ya, biasanya dia akan lalai, nggak sholat. Ya, dia udah meninggalkan sholat misalnya. Karena apa? Karena terlalu cinta dunia. Ya, serakah, maunya kerja terus-menerus. Bagaimana caranya aku bisa kaya? Bagaimana caranya agar uangku banyak? Sampai dia melupakan kewajiban kepada Allah. Nah, dampaknya apa kepada orang lain? Orang yang serakah itu bisa merusak kerukunan dengan orang lain. Ya kan? Kalau orang serakah kan nggak disukai sama orang lain. Makanya bisa merusak hubungan dengan orang lain. Dan orang yang serakah itu akan mendapatkan azab atau mendapatkan hukuman dari Allah. Begitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya biar kita terhindar dari sifat serakah? Bagaimana agar kita terhindar dari sifat serakah? Yang pertama, kita harus bisa bersyukur. Ya, kita harus bisa bersyukur atas semua nikmat yang sudah Allah kasih sama kita. Ya, ada orang yang dikasih uangnya banyak, tapi ada juga orang yang dikasih sedikit. Nah, banyak atau sedikit itu semuanya harus kita syukuri. Ya, harus kita syukuri. Nggak boleh iri dengan harta orang lain, nggak boleh iri dengan kekayaan orang lain. Apa yang sudah kita miliki ini harus kita syukuri. Nah, itu ya. Dengan bersyukur maka kita akan terhindar dari sifat serakah. Kemudian yang kedua, kita harus bisa qanaah. Qanaah itu artinya apa? Qanaah itu merasa cukup. Ya. Sebaliknya, serakah itu adalah selalu merasa kurang. Nah, kalau kita qanaah, kalau kita selalu merasa cukup, ya, kita akan terhindar dari sifat serakah. Misalnya, ya, kita dikasih rezeki sama Allah segini misalnya ya. Dikasih rezeki misalnya 10 juta. Ya, kita merasa cukup ya. Jangan merasa aduh kayaknya 10 juta kurang deh. Ya, aku maunya 20 juta lah. Itu namanya tidak qanaah. Ya, merasa kurang terus. Berapapun rezeki yang dikasih oleh Allah, kalau kita merasa cukup, ya, kalau kita merasa cukup, nanti Allah akan tambah rezekinya. Kalau kita bisa bersyukur, maka Allah akan tambah rezeki kita. Nah, terus bagaimana biar kita terhindar dari sifat serakah? Kita harus berusaha untuk hidup sederhana. Nah, sederhana itu bukan miskin. Ya, sederhana dan miskin itu beda. Ya, sederhana. Misalnya kita punya uang 10 juta. Ya. Kita gaya hidupnya biasa saja misalnya, ya. Nggak perlu yang setiap hari harus jajan di mall. Nggak perlu yang setiap hari harus makan di restoran. Ya, padahal kita mampu. Padahal sebenarnya kita mampu untuk tiap hari jajan, tiap hari makan di restoran, tiap hari jalan-jalan misalnya. Kita mampu. Tapi kita memilih untuk hidup sederhana, ya. Hidup sederhana. Tidak berarti harus miskin, ya. Tapi sesuai kebutuhan. Ya, kalau kita merasa cukup dengan makan 1 piring, ya kenapa harus makan 2 piring gitu kan? Nah, kalau kita merasa cukup dengan pakai HP Android, kenapa harus memaksa untuk beli HP iPhone gitu kan? Nah, berusaha untuk hidup sederhana. Kemudian kita juga harus menjauhi sifat iri. Ya, kalau kita melihat orang lain lebih kaya dari kita,
ya, jangan kita merasa iri, ya, jangan kita merasa iri. Kemudian kita juga harus ingat bahwa Allah itu tidak suka orang yang serakah. Kalau serakah nanti akan dihukum sama Allah, akan diazab oleh Allah. Dan kita juga harus sadar bahwa harta yang kita miliki itu adalah titipan atau amanah, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nanti di akhirat akan ditanya sama Allah. Ya, tanya, kamu dikasih uang sekian, uangnya sudah kamu pakai buat apa? Ditanya sama Allah, ya. Misalnya uangnya dipakai untuk foya-foya, uangnya dipakai untuk beli barang-barang yang nggak penting misalnya. Nanti ditanya juga sama Allah. Nah, makanya ya kita harus bisa mempertanggungjawabkan harta yang kita miliki. Nah, kita juga harus sadar bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Ya, yakin bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Ya, jadi nggak usah takut nggak punya rezeki. Ya, semua makhluk hidup itu sudah dikasih rezeki. Allah yang menjamin rezeki. Semua makhluk hidup, bukan hanya manusia. Ya, bahkan apa? Semut yang di dalam tanah itu punya rezeki. Ya, semut yang di dalam tanah aja bisa makan, apalagi manusia yang sudah dikasih akal. Ya, manusia bisa berpikir, manusia bisa bekerja. Ya, itu sudah ditentukan rezekinya sama Allah. Jadi nggak usah merasa takut. Ya, nggak usah merasa khawatir nggak dapat rezeki. Karena apa? Karena Allah sudah menjamin semua rezeki makhluknya. Dan kita juga harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Oh, Allah itu maha kaya, Allah itu maha pemurah, Allah itu maha mengabulkan doa. Kalau kita berbaik sangka sama Allah, maka Allah juga akan berbaik sangka dengan kita. Kalau kita baik sama Allah, Allah juga akan baik sama kita. Begitu ya, kalau kita bersyukur, maka Allah juga akan menambah rezeki kita. Nah, begitu jadi caranya agar kita tidak jadi orang yang serakah. Begitu ya. Oke. Sudah selesai pertemuan kita hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya ya.